Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naur Rabijaya Putra dengan NIM 33030210122 dari kelas Hukum Tata Negara B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena yang terkait dengan hukum yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Video ini dibuat bertujuan guna memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Dalam kehidupan bermasyarakat, maka terdapat peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta keadilan, sehingga kekacauan dapat terkendali dan dapat dicegah. Berdasarkan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Akhir-akhir ini, di Indonesia terdapat fenomena yang berkaitan dengan hukum, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan hal tersebut juga sebagai momentum bagi negara untuk hadir bagi para korban kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan terobosan dalam pembaruan hukum. Kasus-kasus kekerasan seksual telah terjadi di sejumlah daerah dan menjadi fenomena yang amat besar. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari 2021 sampai tanggal 17 Maret 2022 menunjukkan dari 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, 1.272 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, 7.004 kasus atau 58,6% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang telah disahkan oleh DPR mengatur 9 TPKS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelecehan seksual non-fisik, yang kedua adalah pelecehan seksual fisik, yang ketiga pemakaian kontrasepsi, yang keempat pemaksaan sterilisasi, yang kelima pemaksaan perkawinan, yang keenam penyiksaan seksual, yang ketujuh eksploitasi seksual, yang kedelapan perbudakan seksual, dan yang kesembilan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain hal tersebut, Undang-Undang TPKS juga mengatur agar restoratif justice seperti mediasi tidak berlaku dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, menilai bahwa pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual dan memulihkan korban secara komprehensif. Undang-Undang TPKS ini memiliki 93 pasal dan 12 bab, menjangkau materi mengenai 1. Ketentuan umum, 2. Jenis tindak pidana kekerasan seksual, 3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, 4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, 5. Hak korban, keluarga korban dan saksi, 6. Penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah, 7. Pencegahan, koordinasi, dan pemantauan, 8. Partisipasi masyarakat dan keluarga, 9. Pendanaan, 10. Kerjasama internasional, 11. Ketentuan peralihan, dan yang ke-12 adalah ketentuan penutup. Undang-undang tersebut sangat penting karena menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban, yang mana hal tersebut tidak pernah dimuat dalam undang-undang lain. Undang-Undang TPKS juga menjangkau seluruh ketentuan dalam undang-undang lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang mana menjadi subjek dari undang-undang tersebut. Secara substansi, Undang-Undang TPKS mengatur hak yang jauh lebih komprehensif, menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan dalam bentuk rehabilitasi medis, mental, sosial, dan masih banyak lagi.
Pengesahan RUU TPKS juga tentu menjadi angin segar dalam upaya perlindungan perempuan. Sejumlah akademisi pun menyambut positif keputusan ini. Ada sejumlah manfaat dengan disahkan RUU TPKS menjadi undang-undang terutama bagi perempuan yang lebih rentan jadi korban kekerasan seksual. Dalam upaya kesadaran akan gender dan HAM, maka pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum diperlukan agar undang-undang bekerja dengan optimal dan undang-undang TPKS benar-benar menjadi momentum untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan seksual. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan, dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Selain hal itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara bersama dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Hukum positif memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Namun realitasnya tergantung dalam beberapa faktor berikut. 1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri. 2. Penyelenggara negara. 3. Kesadaran hukum warga negara. Dan apabila salah satu di antara faktor tersebut mengandung kelemahan, maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak warga negara tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.